Iya. Orang mungkin merasa puas dengan konten-konten yang singkat ya, Mhm. yang mungkin menjual ya, dalam arti orang kan mencari damai gitu loh. Iya. Ya walaupun sebenarnya damai sejahtera hanya ada di dalam kebenaran. Iya. Kata pendeta anu, kata pastor anu, ini bahaya nih. Betul. Walaupun nggak sesuai perasaan kita, nggak cocok dengan pikiran kita, nggak cocok dengan pengalaman kita, Iya. ya nggak sesuai dengan perkataan orang, tapi kalau ini firman Tuhan, itu standar kebenaran. Halo, welcome to Sit In Podcast. Hari ini kita mau bahas satu fenomena yang menarik, dan kita kedatangan Pastor Iwan dan saya Pastor Andre ya. Kita Yes. hari mau bahas sesuatu. Kita tos dulu, bro. Wes, halo. Wih, ini beda Iya. nih. Kita ada tosnya dulu hari ini gitu ya. Nah, kita hari ini mau bahas satu fenomena yang menarik, yaitu disebut Pastor Gram. Pastor Gram, ya bro Ya. ya, Pastor Gram. Nah, Bro Iwan, Pastor Gram itu opo sih? Opo iku Pastor Gram ya? Iya, pastor gram itu kan yang lagi hit sekarang ya. Yang pasti dia bukan pastor lagi geram ya. Iya, pastor Iya, marah-marah gitu ya, bukan. Tapi ini pastor gram ini adalah satu fenomena ya yang sedang berlangsung saat ini, sangat digandrungi sama banyak orang muda ini khususnya ini. Khususnya orang muda Iya, ya. pencinta medsos ya. Iya, Bagaimana mereka bisa mendapatkan hal-hal rohani yang dibagikan oleh pastor secara singkat, tapi sangat menarik gitu loh. Kayak kita sekarang ini nanti. Iya, kurang lebih lah. Kurang lebih Kita lah juga ya. pastor gram. Kita juga ya? pastor gram sekarang ya Iya, berarti tapi ya. nggak Oke. geram kan? Aku enggak sih, puji Tuhan lagi nggak geram. Oke, tapi ya memang jadi ini fenomena di mana tadi orang-orang itu banyak pastor atau mungkin orang-orang yang membahas firman Tuhan atau pandangan mereka akan teologi di sosial media ya, platform sosial media berarti ya. Iya, betul. Karena itu juga kan kelebihannya banyak sih sebenarnya ya, pastor gram itu. Dia juga bisa menjangkau orang-orang yang mungkin malas ke gereja mungkin ya. Oh iya, Iya. oke. Sebenarnya mungkin dari zaman dengan perkembangan zaman sekarang ya, sosial media, teknologi. Jadi makanya sekarang muncul fenomena itu kali ya. Yes, benar sekali Andre. Dulu nggak banyak ya? Ya dulu memang nggak ada medsos. Karena dulu nggak ada medsos ya. Iya. Oke, jadi mungkin memang bukan hanya orang-orangnya yang muncul, tapi memang perkembangan media sosialnya ya. Yes, benar sekali. Nggak cuma Instagram, tadi ada beberapa media sosial yang lain muncul. Sebenarnya ini kan Dre, udah pernah diprediksi bahwa suatu masa orang bahkan akan malas ke gereja. Oh. Iya, saya pernah baca itu di mana ya. Itu prediksi dari banyak orang tentang bahayanya medsos justru. Medsos ini kan punya dua sisi. Iya. Sisi baik dan sisi buruknya gitu ya. Jadi memang ada sisi baik, sisi buruknya, dan kita bisa lihat sekarang dengan perkembangan zaman ada banyak bagusnya. Jadi orang bisa sekarang gampang untuk mengakses ya, mendengar ya, berarti ya. Iya, Tapi paling tidak sisi iya. baiknya kalau menurut saya yang pertama itu membangun awareness aja sih. Paling tidak orang yang tidak ke gereja sekalipun ya, Iya. mereka ada aware-nya gitu loh, diingatkan tentang hal-hal rohani gitu ya. Oh, one Hanya click away. Iya. sayangnya berhentinya di situ. Seandainya Oke. setelah terbangun kesadaran diri, mereka melanjutkan dengan tindakan gitu. Oke. Sekarang kita mau bahas. Jadi sebenarnya fenomena ini berarti punya impact baik yang positif maupun yang negatif. Ya. Pastinya ya, atau enggak mungkin by negatif maksudnya mungkin ada hal-hal yang kita bisa antisipasi, kita lakukan lebih baik lagi ya, untuk bisa dapetin sepenuhnya positifnya daripada si pastor gram ini. Tapi Yes. coba tadi Bro Iwan berarti bilang yang awalnya itu awareness ya. Yes. Dengan adanya ini, positifnya adalah makin banyak orang bisa mengakses dan aware jadinya akan Iya, Tuhan benar. melalui media sosial berarti. Ya, bahkan orang-orang berkeyakinan lain itu oke. paling tidak kan kita dapat benefitnya kan. Orang-orang yang Ke-expose ya berarti ya. terekspos ya tentang Yesus, tentang kebenaran gitu. Iya. Oke. Hanya Dulu- bahayanya kalau menurut saya tidak tahu kebenaran Iya. itu punya bahayanya tersendiri. tidak tahu kebenaran ada bahayanya sendiri. Mengetahui kebenaran setengah-setengah juga punya bahayanya sendiri. Dre. Mengetahui kebenaran setengah ada bahaya sendiri. Nah, lebih bahaya yang mana? Nggak tahu atau tahu setengah-setengah? Ya, menurut saya ya, kalau menurut saya ya, kalau tidak tahu
ya wajar ya dia Iya. tidak tahu. Tapi kalau tahu setengah-setengah justru lebih bahaya kalau menurut Lebih saya. bahaya ya. Karena ini bisa memberi pengaruh dampak yang jelek gitu, merasa lebih tahu, ya. Terus Iya. juga bisa ngajarin orang, padahal dia sendiri hanya tahunya setengah. Nah kalau yang belum tahu sama sekali kan, Iya. ya orang juga nggak mau dengerin dia. Ini mah nggak tahu sama sekali. Sama Kurang dia lebih ada begitu. mungkin jadinya ada kehausan buat tahu lebih banyak kali Ya gitu ya. seharusnya. Oh, tapi untuk orang yang tahu setengah-setengah ini ada bahayanya sendiri ya bro ya memang ya. Iya. Oke. Ada lagi nggak yang kira-kira yang positif dari fenomena pastorgram ini? Oke, selain expose ya tentang kebenaran ya mungkin membangun awareness tadi ya. Saya justru lebih melihat dampak negatif ya. Oh, malah Iya, lebih banyak iya. dampak negatif mungkin. Ya, yang mungkin yang perlu kita waspadai lah. Iya, Ya. oke. Yang pertama, Iya. orang mungkin merasa puas dengan konten-konten yang singkat ya, yang mungkin menjual ya. Dalam arti orang kan mencari damai gitu loh. Iya. Ya, walaupun sebenarnya damai sejahtera hanya ada di dalam kebenaran. Kebenaran itu yang membuat damai sejahtera. Amin. Kalau tidak ada kebenaran, damainya sementara. Iya. Gitu ya. Nah, ini kan banyak konten-konten yang dibangun kesannya damai gitu. Ya, tidak banyak lebih ke tantangan ya. Dan ini malah yang disukai anak muda. Jadi fenomena akhirnya orang merasa puas, tidak perlu komunitas. Oke. Gitu. Yang oke. kedua mungkin perlu kita sikapi adalah motivasi kali ya menurut saya. Motivasi, oke. Motivasi sebagai pastornya sendiri gitu. Sebagai iya, seorang pastor memberitakan, gramnya ya takutnya dia kan lebih banyak mencari viewer gitu ya. Like atau apa gitu. Oke. Ya lebih daripada memang mereka menyuarakan isi kebenaran tersebut gitu. Jadi firmannya dipakai untuk bisa jadi nggak Bisa semuanya jadi. ada beberapa orang yang bisa menggunakan agenda supaya dia dapat banyak viewer, dia pakai firman Tuhan. Tapi Yes. karena tujuannya untuk itu mungkin kadang-kadang cari yang kontroversial gitu ya, hal yang mungkin malah berlawanan sama firman Tuhan mungkin ya, gitu ya. Oke. Aku pernah dengar tuh soalnya kayak gitu. Sebenarnya menarik sih, tadi Bro Iwan bilang, dulu kan saya kerjanya di marketing ya bro ya. Oke. Jadi ya di marketing itu semakin ada kompetitor yang harusnya kita kira itu nggak bagus, malah bagus karena dengan kita semua share marketing cost-nya ya. Jadi awareness itu bisa kebentuk untuk orang bisa coba produk kita, padahal kompetisi gitu ya. Iya. Tapi ini juga sama dengan adanya makin banyak orang sharing, sebenarnya orang semakin aware jadinya akan Tuhan gitu. Iya. Saya jadi ingat Paulus pernah pas di penjara dia bilang kan, ya ada orang-orang yang punya motivasi yang benar untuk share gospel, tapi ada juga beberapa orang yang motivasinya nggak bagus, tapi buat dia semuanya sama karena Iya. awareness tentang Tuhan itu yang digaungkan sebetulnya. Iya. Cuman tadi jadinya pas Bro Iwan ngomongin soal agendanya, aku jadi lihat oh ya ini mungkin yang Paulus ngomong tadi ya. Ada beberapa orang yang motivasinya mungkin sharingnya gospel, tapi dengan motivasi yang nggak benar, jadi efeknya juga mungkin bisa jadi berbeda tadi ya mungkin. Iya kira-kira jelas. gitu ya. Karena menurut saya ada yang lebih penting dari apa yang kita lakukan, yaitu mengapa kita melakukannya. Iya. Ya saya sendiri juga sering berbagi konten, Dre. Ya saya juga punya konten sendiri ya yang saya create ya dari zaman dulu lah, masih model SMS ya, belum dari ada. SMS? Iya masih SMS. Habis itu meningkat ke BlackBerry ya. Saya sharing itu kepada ratusan bahkan ribuan orang gitu loh. Ya oke. terus ya sekarang mungkin udah ke dunia yang lebih canggih ya, medsos ya, dibagi kita broadcast dengan mudah gitu loh. Nah sebagian besar ada yang tertarik ya mengenal Kristus lebih dalam ya, untuk bisa Bible study gitu ya, ikut belajar Alkitab. Ya sangat sangat senang lah kalau konten-konten tersebut bermanfaat. Tapi saya nggak mengejar viewer ya. Iya, makanya saya nggak mau tampil dalam konten seperti itu. Jadi bukan mengacu kepada Bro Iwannya, tapi lebih ke firman Tuhannya yang mau disampaikan ya, berarti ya. Iya. Supaya orang lain bisa kenal Tuhan. Ya, Motivasinya benar kira-kira sekali. Gitu ya. Hanya memang nggak apa-apa sih, nggak salah sebagai seorang yang mungkin sudah punya followers ya. Nggak apa-apa, itu juga bisa
digunakan gitu loh, untuk bisa menjangkau sebanyak mungkin orang. Hanya Ya. mungkin perlu mawas diri aja, hati-hati, Ya. jangan sampai ini hanya untuk kepentingan pribadi gitu loh. Hmm. Ya tujuannya tadi harus benar gitu loh, semua untuk kemuliaan Tuhan. Semua untuk kemuliaan Tuhan. Kita ya. harus semakin kecil, Tuhan semakin besar. Amin, amin, amin. Gitu, Oke. Andre. Jadi tadi pertama kalau aku lihat juga selain daripada motivasinya, satu lagi adalah orang itu bisa jadi nggak berkomunitasnya tadi ya. Iya, salah satunya benar, ya. benar. Berarti efek dampak buruknya adalah mungkin dengan adanya sekarang pengetahuan yang banyak ini, orang cukup hanya dengan pengetahuannya, tapi dia menghilangkan komunitas. Boleh share lagi sedikit nggak? Iya, Kira-kira maksudnya bagaimana? gini, Andre. Orang bisa merasa puas dengan remah-remah. Remah-remah. Ya. Iya, remah-remah ini kan konten ini menurut saya harusnya ini bukan makanan pokok. Iya, Oke. kalau kita mau terhubung sama Tuhan, Ya. kita yang harus menggali sendiri. Kita harus gali sendiri. Iya, Oke. kalau konten misalnya hasil buatan orang, kita kadang-kadang saya lihat ya orang membagikan konten itu kepada orang lain dan itu menggantikan saat teduh dengan hanya membaca konten, menonton konten yang hanya durasi sekian detik gitu loh. Iya. Dan dia berasa cukup puas. Iya. Ya itu sah-sah saja karena kenyang itu juga relatif. Tapi kan firman Tuhan bilang ya semua orang harusnya merasa haus dan lapar akan kebenaran. Itu yang disebut berbahagia. Iya, tapi ada orang makan satu piring udah kenyang. Ada orang yang harus nambah 2 kali baru kenyang. Iya. Iya. Nah, sebenarnya kita tuh harus berasa haus dan lapar akan firman Tuhan seperti itu, Andre. Iya. Iya. Aku punya anak yang kadang-kadang dia makannya snacking ya. Jadinya kenyangnya karena snacking gitu. Oh. Terus kan nggak gizinya nggak banyak ya kalau snacking. Iya, Cuma benar. kenyang perutnya kalau makan itu gitu. Mungkin ini gambarannya kali Bro Iwan ya. Bisa jadi. Jadi hari ini udah 1 jam nge-scroll konten gitu ya, udah dapet itu. Cuma sebenarnya yang dia bisa rasakan dengan menggali sendiri lebih dalam firman Tuhan itu nutrisinya beda gitu, dapatnya beda mungkin ya. Benar. Makanya tadi itu bagus buat snacking, tapi untuk benar-benar dalami Tuhan lagi itu sebenarnya melalui saat teduh yang pribadi, yang dalam gitu ya. Bukan main course-nya ya. Bukan main course-nya jadinya iya, gitu ya. Oke, betul. oke. Contoh nih orang yang luar biasa menurut saya bisa ditiru itu orang-orang Berea nih. Iya, orang-orang Berea itu dikatakan di Kisah Rasul 17 ayat 11. Ya. Mereka itu mendengar firman dengan kerelaan hati. Jadi sikap waktu mendengar juga penting. Iya. Nah, dan mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Jadi respon yang benar itu waktu mendengar ada kerelaan hati. Iya. Setelah mendengar ada kesungguhan hati. Oke. Iya, mereka selidiki loh tiap hari. Iya. Nah, kata menyelidiki ini kan beda dengan membaca. Hanya sekadar membaca, kita perlu menyelidiki apa konteksnya, apa kontennya. Iya. Kurang lebih seperti itu sih. Jadi hari ini apapun yang kita ngomong hari ini, kalau misalnya orang dengarkan kita juga, dia perlu ngecek ya sebenarnya kebenarannya dari firman Tuhan ya. Benar sekali. Bisa jadi kita ngomongin firman yang kita ambil out of context, tanpa diselidiki, akhirnya membentuk satu pemikiran yang salah sebetulnya akan firman Tuhan. Yes, ini saya kasih contoh. Boleh Bro. Hari ini saya saat teduh dari kitab Hakim-Hakim. Hakim-Hakim. Nah, pola Hakim-Hakim itu kan gini, bangsa Israel itu jatuh, menyembah berhala, habis itu Tuhan kasih disiplin. Iya. Ya, dijajah oleh satu raja gitu ya. Nah, apa yang mereka lakukan? Mereka berseru. Iya. Nah, setiap bangsa Israel berseru, Tuhan bertindak. Nah, ada orang bilang begini, kalau kita angkat tangan, Tuhan akan turun tangan. Wow, itu jadi kan angkat tangan terus ya. Iya. Nah, bayangin nih, setiap angkat tangan, Tuhan turun tangan. Enak banget kan? Iya. Iya. Nah, kalau kontennya seperti itu, hanya sepotong itu cukup bahaya. Berarti kapan saya perlu, saya minta aja sama Tuhan. Kalau lagi nggak perlu, Tuhan saya masukin kendi kayak jin. Iya. Iya, kapan lagi perlu gosok-gosok keluar jinnya, minta. Iya, ada film Korea tuh. Iya, begitu nggak perlu kita suruh masuk kendi lagi dia. Nah, sayang kan kalau Tuhan diperlakukan seperti jin seperti itu. Iya. Nah, makanya hari ini waktu saya baca saat teduh itu, saya kasih judulnya begini.
jangan berseru, jangan berdoa. Jangan berseru, jangan berdoa. Iya. Nah ini kan menarik perhatian orang kan. Iya. Maksudnya apa? Jangan berseru jika kamu datang kepada Tuhan hanya jika ada perlu. Oke. Oke, jangan berseru kalau cuman memang membutuhkan itu doang ya gitu kira-kira. Hanya ya. waktu ada perlu panggil berseru sama Tuhan. Iya. Tapi giliran tidak ada kebutuhan, Tuhan dilupakan. Kedua, jangan berdoa jika tidak mau melakukan bagian kita. Karena konteks berdoa itu selalu bersama dengan berjaga dan berdoa, bekerja dan berdoa. Jadi ada satu bagian kita. Iya. Contoh, Yakobus bilang doa orang benar besar kuasanya. Iya. Ya ini bicara tentang apa? Orang sakit doa sembuh. Karena doa orang benar besar kuasanya. Tapi di ayat sebelumnya dia bilang apa? Taruh minyak, basuh minyak itu ke tubuh yang sakit. Jadi ada bagian kita selain kita minta berdoa. Ada dua bagian itu ya. Iya. Jadi tadi kalau misalnya contoh seringkali konteksnya salah. Jadi orang cuma fokusnya sama berdoanya tanpa dia harus bekerja, tanpa dia harus berusaha. Iya. Dia punya ekspektasi harusnya Tuhan jawab dong gitu. Iya. Nah, habis itu bisa dibuat konten apa? Tuhan hanya sejauh doa. Wah, gampang dong. Giliran gua ada butuh gua minta Tuhan. Iya. Padahal iya, Tuhan iya, tuh iya. bukan suka yang lain, dia suka hubungan. Nah, seperti itu, Andre. bukan hubungannya yang transaksional tadi begitu ya jadinya. Betul. Oke. Jadinya tadi aku nangkep sih memang kalau misalnya hari ini kita bisa ngelihat konten-konten itu, cuplikan-cuplikan itu bisa membuat kita jadinya fokus sama insight yang salah gitu. Iya. Dan tadi kalau misalnya namanya sosial media sekarang ada algoritma juga ya. Jadi dengan kita misalnya dengar ke beberapa konten, kemungkinan besar dia akan hubunginnya konten yang sama lagi. Walaupun rohani, cuman sebutnya apa? Echo chamber kali ya mungkin ya. Isinya tuh itu lagi. Nah kalau enak didengar, membuat kita punya false security juga sama Tuhan jadinya. Akan gambaran Tuhannya, akan apa? Imannya juga jadinya nggak bertumbuh, jadinya bisa jadi begitu juga ya bro. Iya, Kira-kira makanya hati-hati yang tadi, Dre, betul. Berdasarkan algoritma itu, kita akan ditawarkan konten-konten yang kurang lebih sama kan. Iya. Nah habis itu kan kita scroll, dapat lagi konten yang kurang lebih sama. Scroll lagi, waktu kita habis loh. Iya kan? Iya. Nah waktu kita habis, yang kita dapat itu sebenarnya remah-remah. Iya. Ya sekali lagi saya katakan, kalau kita saya baca Hakim, setiap Israel berseru, Tuhan bertindak. Ya. Nah kalau baca satu ayatnya itu aja kan bisa bahaya. Saya bisa berpikir, oh Tuhan itu seperti jin, saya bisa perlakukan. Kapan saya perlu, saya panggil. Nggak perlu, saya pulangin ke kendi. Bahaya itu. Iya, betul. Kalau baca konteksnya, sebenarnya Tuhan punya kerinduan. Iya. Kerinduannya apa? Bangsa Israel itu punya hubungan dengan dia. Iya. Karena pelayanan saya bahkan tidak bisa menggantikan hubungan. Iya. Gitu. Itu jadinya sebenarnya gini bro, kalau misalnya boleh tanya kan ini ada resikonya ya orang yang tadi resikonya itu adalah dengan dia scrolling itu sendiri remah-remah tadi akhirnya membuat dia taunya setengah-setengah, membuat dia akhirnya nggak punya hubungan, nggak mengenal Tuhan secara dalam, nggak punya hubungan secara dalam gitu. Ada nggak tips-tipsnya untuk orang tersebut? Jadi gimana sih cara mengkonsumsinya dengan baik? Terus membedakan yang benar atau tidaknya sendiri gitu. Boleh lebih dalam lagi nggak kira-kira? Mungkin saya suka sekali kalau kita ngebahas tentang firman Tuhan. Karena saya memang dari dulu campaign untuk orang suka akan firman Tuhan. Nah bagi saya ada 7 hal yang kita harus lakukan sama firman Tuhan. Nah yang pertama itu harusnya dibaca. Iya, habis itu diselidiki. Iya, direnungkan. Habis itu baru dilakukan. Itu baru. Iya, baru disimpan di hati. Karena kenapa penting disimpan di hati? Sesekali tantangan datang, cobaan datang, godaan datang, ujian datang, firman itu bisa menangkal. Karena Yesus sendiri menangkal godaan, ujian, cobaan itu melalui
memakai Firman Tuhan. firman ya. Tuhan. Ada tertulis, ada tertulis. Hmm. Jika kita tidak menyimpannya di hati, Iya. cobaan datang, nggak ada tangkalan, nggak ada tameng, Iya. tak ada perisai. Iya. Iya, tadi udah ke berapa? 5 kayaknya 5 itu ya. Habis itu dilakukan. Dilakukan. Iya, baru yang terakhir diajarkan. Oke. Iya, oke. nah banyak orang buru-buru gini, dia dapat konten ini dibagikan, dia sendiri tidak lakukan mungkin, tidak memahami Nggak konten ini menyelidiki tentang lagi, apa. nggak Iya, iya. Iya, seandainya dia lebih dalam lagi, terus dia juga punya komunitas untuk bisa sharing ya, Hmm. sharing apa yang dia baca. Ya, saya suka sekali kalau kita punya komunitas, saling berbagi apa hasil saat teduh kita, perenungan kita, Iya, iya. gitu kepada grup ya, untuk bisa dibahas. Iya, iya sih. Kalau misalnya lagi diskusi Alkitab ya, Iya. karena kita bahas satu firman, sebetulnya di saat saya jadi moderatornya kan banyak kayak insight-insight yang udah didapat diselidiki sebelumnya gitu ya. Iya. Tapi menariknya adalah kalau misalnya dalam komunitas, setiap orang kasih insight-nya mereka, setelah dikumpulin tuh jadi dalam banget tuh, jadi kaya Iya. banget tuh firman Tuhannya gitu. Wow, betul. Ya, cuma kalau misalnya satu orang menggali aja, mungkin kadang-kadang aspeknya itu nggak sepenuhnya ya, nggak sepenuhnya dia dapatkan gitu. Betul. Jadi dalam komunitas bisa kita bahas firman Tuhan, mungkin memperkaya kita akan cara lihat Iya. firman tersebut ya. Makanya kita butuh komunitas. Makanya butuh komunitas. Iya, saya sangat percaya Tuhan hari ini berbicara Iya. melalui 2 hal. Ya. Yang pertama melalui firman-Nya, yang kedua melalui umat-Nya. Ya. Jadi jangan cuma kita percaya Tuhan ini berbicara melalui firman-Nya. Ya. Contoh konteks misalnya saling mengaku dosa. Mm-mm. Ini kan berarti bukan saya dengan Tuhan. Banyak orang berpikir gini, ya udah yang penting saya dengan Tuhan aja, saya nggak butuh komunitas. Ini Iya. juga bahaya. Ya. Karena kalau saling mengaku dosa, hendaklah kamu saling mengaku dosamu. Ya. Lah, saling ngaku dosanya sama Tuhan emang. Tuhan Emang emang Tuhan dosa. punya dosa? Iya. Kan nggak mungkin Iya. dong. Nah ini kan berarti kepada sesama gitu maksudnya. Iya, supaya kita bisa saling terjaga. Gitu maksudnya. Banyak sih konteks yang menarik ya. menghubungkan kita. Seharusnya kita butuh umat Tuhan. Tapi menarik sih bro. Jadi kalau aku lihat juga fenomenanya, misalnya aku lagi nempatin posisinya jadi orang awam nih ya, Iya. sebetulnya gitu ya. Di saat lebih banyak konsumsi firmannya, remah-remah tadi punya satu apa ya, merasa dekat sama Tuhan. Tapi mungkin gambarannya salah, nggak diselidiki lebih dalam lagi. Padahal sebetulnya tadi harus diselidiki lebih dalam lagi. Dan sebenarnya dengan punya komunitas lebih banyak, penyelidikannya pun bisa lebih dalam ya, karena ada gambar, ada masukan-masukan lain Iya, ya, cara lihatnya juga. Tapi di satu lagi, dengan kita mulai lakukan, kadang kita lebih cepat bagikan tapi belum lakukan itu, membuat kita juga jadinya nggak benar-benar mengenal dan dalam sama firman tadi ya. Iya. Ya, dan apa? Ya kira-kira begitu ya Bro Iwan ya. Iya. Coba saya agak tertarik dengan yang Andri bilang perasaan tadi ya. Iya. Nah ini yang banyak dilakukan orang. Iya. Menurut saya ada 5P ini Indre. 5P. Yang Iya. sering dijadikan standar kebenaran. Oke. Yang pertama tuh perasaan. Perasaan. Iya. Padahal perasaan itu bukan standar kebenaran loh. Berapa Berapa banyak Alkitab, ayat-ayat di Alkitab itu sebenarnya kalau kita pakai perasaan kita nggak tega loh. Oke. Contoh ya, waktu kita baca perjanjian lama, tumpas bangsa ini, ya perempuan, lah, Iya. anak-anak, Iya. itu aduh, kalau kita pakai perasaan, seandainya kita memakai perasaan sebagai Tolak ukurnya tolak tadi ukur ya. kebenaran, bahaya. Kedua, pikiran. Iya. Iya, logika ini ya, pikiran menurut saya gitu. Atau pengalaman. Iya. Iya, berdasarkan pengalaman, karena pengalaman orang juga beda-beda. Iya. Ya, yang keempat ini yang sering dipakai jadikan standar kebenaran itu perkataan orang. Ini yang saya maksud tadi konten. Oh, konten. Iya. Iya. Perkataan orang itu bukan standar kebenaran. Iya. Jadi bukan perasaan, bukan pikiran, bukan pengalaman, bukan perkataan orang. Iya. Kata pendeta anu, kata pastor anu, nah, ini bahaya nih. Betul. Betul. Jadi P yang kelima yang jadi standar kebenaran. Perkataan firman Tuhan. Perkataan Tuhan. Nah, itu Iya. ada di firman. Iya. Makanya ada tertulis Iya. gitu ya.
Walaupun nggak sesuai perasaan kita, nggak cocok dengan pikiran kita, nggak cocok dengan pengalaman kita, Iya, ya, nggak sesuai dengan perkataan orang, tapi kalau ini firman Tuhan, itu standar kebenaran. itu standar kebenarannya. Oke. Jadi memang tadi kalau misalnya 4P yang lain itu membuat orang jadinya salah ya menafsirkan bukan menafsirkan. Jadi standar-standar kebenaran dia merasa udah benar, udah dekat sama Tuhan. Tapi sebenarnya yang kelima tadi nggak diselidiki, nggak diinin, yang Bahaya. gitu ya. Iya. Oke. Betul. Oke. Kita udah bahas banyak ya bro ya tentang Iya. ini ya. Dan memang fenomena ini tadi sekali lagi bukan sebuah hal yang negatif sebetulnya. Banyak positifnya juga. Iya, betul. Tapi kalau misalnya ada bagian lain yang kalau nggak dilengkapi, orang jadinya bisa nggak malah jadinya nggak baik gitu loh. Karena komunitasnya, aspeknya, penyelidikannya, melakukannya, jadi banyak hal-hal lain yang nggak dilengkapi kalau misalnya hanya fokus sama konten aja kali mungkin. Iya. Gitu ya. Karena kalau kita baca di Alkitab kan fokusnya sebenarnya hubungan. Iya. Iya, sejak manusia jatuh aja Tuhan cari Adam di manakah engkau gitu. Karena Tuhan itu nggak tahu manusia itu harusnya tidak jauh dari Dia. Iya. Gitu. Kalau kita baca kitab Ibrani pasal 1 ayat 1 dan 2 udah jelas sekali. Iya. Dari dulu Tuhan itu berbicara melalui pelbagai cara Iya. supaya manusia bisa terhubung dengan Dia. Dan itu juga yang kenapa Yesus datang. Iya. Untuk memutuskan tembok itu, menghancurkan tembok pemisah supaya manusia bisa terhubung dengan Allah Bapa. Amin. Kurang lebih begitu. Kurang lebih begitu ya. Jadi hubungan, terhubung dengan Tuhan, ya. terhubung dengan firman Tuhan, dan terhubung dengan umat Tuhan. Oke. Ya. Ini seharusnya. Seharusnya seperti itu ya. Iya. Yang tadi harusnya memfasilitasi, bukannya itu cukup, tapi yang 3 tadi malah nggak dihidupi. Harusnya begitu ya. Iya. Seandainya itu hanya mau membangun awareness aja. Iya. Jadi kalau kurang lebih gini, ini cemilan. Cemilan, iya. Iya, ada main course-nya. Iya. Makanan utama yang kita perlu ambil. Iya. Oke. Gitu kurang lebih. Oke. Kita udah bahas banyak banget hari ini. Dan menurut saya kalau mau tahu lebih lanjut lagi, kita bisa gali lebih dalam lagi. Pastinya juga firman Tuhannya ya. Yes. Dan mungkin untuk nutup ini aku pengen tanya, ada kesan-pesan terakhir nggak bro? Pesan-pesan terakhir tentang topik ini gitu. Oke, pesan saya kalau bicara tentang firman Tuhan, menurut saya firman Tuhan itu bisa membuat orang jauh dari dosa. Tapi dosa bisa membuat orang jauh dari firman Tuhan. Oke. Jadi kalau misalnya hari ini kita berdosa, itu bisa jauh sama firman Tuhan. Iya, karena kita didakwa. Karena kita didakwa. Iya. Tapi kalau misalnya kita dekat sama firman Tuhan, itu yang menjauhkan kita dari dosa. Berarti sekarang step pertamanya awalnya adalah kita harus fokus sama firman Tuhan. Yes, benar. Oke. Supaya makin jauh tuh dosa-dosa kita. Semakin makin jauh dosa-dosa kita. Sehingga semakin dekat lagi sama Tuhan. Iya. Oke. Kita udah bahas banyak banget hari ini. Thank you Bro Iwan sekali lagi untuk pencerahan-pencerahannya. Terus lagi kita ya. Dan pastinya kita hari ini bisa konsumsi banyak konten-konten di sosial media. Tapi jangan pernah menghindarkan kita daripada pengenalan kita akan Tuhan secara dalam melalui firman Tuhan. Dan pastinya kita melibatkan orang-orang lain di sekitar kita supaya kita juga bisa saling mengajar, saling menegur, saling memperdalami firman Tuhan dan mempraktekkan firman Tuhan bersama-sama. Thank you sekali lagi Bro Iwan, semoga ini membantu kita untuk semakin tertarik akan firman Tuhan dan bukan hanya fokus sama konten-kontennya saja. Thank you sekali lagi Bro Iwan. Kita tutup podcast kita hari ini. See you in the next podcast.